Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melkior Jamira Supardi dengan NPM 24540008. Di sini kembali saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perpustakaan, yaitu perencanaan manajemen perpustakaan. Yang pertama ada table of contents. Di dalam table of contents ini ada beberapa macam tahap. Yang pertama ada konsep perencanaan. Yang dimaksud dengan konsep perencanaan di sini yaitu menguraikan konsep perencanaan. Yang kedua ada tahapan perencanaan, menguraikan tahapan dalam proses perencanaan. Yang ketiga ada perencanaan efektif, menjelaskan perencanaan efektif di perpustakaan. Yang terakhir ada perencanaan strategis, menjelaskan perencanaan strategis perpustakaan. Berikutnya, apa sih itu perencanaan? Yang pertama ada konsep perencanaan. Berikutnya, mari kita jelaskan apa itu perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama. Perencanaan merupakan langkah yang dilakukan pada waktu tertentu dengan menjabarkan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana cara melakukannya guna mencapai tujuan organisasi. Rahma Marlini dan Erlianti tahun 2022. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan suatu keputusan dan tindakan dalam memandu organisasi dalam melakukan sesuatu dan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Stewart dan Moran 2007. Perencanaan merupakan upaya dalam membentuk masa depan dan memberikan peta jalan bagi semua yang terlibat. Berikutnya ada strategi. Strategi merupakan fokus dari semua proses perencanaan dan biasanya mencakup masalah tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan dan alokasi sumber daya yang berfungsi untuk mendefinisikan organisasi. Strategi di dalam perencanaan merupakan suatu proses sistematif dalam membayangkan masa depan yang diinginkan dan menerjemahkan visi dalam tujuan atau sasaran organisasi. Berikutnya ada model perencanaan. Yang pertama ada isu. Merupakan perencanaan strategi yang disederhanakan dan dapat diimplementasikan secara langsung dalam setiap layanan perpustakaan. Yang kedua, self-organizing plan merupakan perencanaan yang digunakan dalam merancang strategi untuk mengatur organisasi dalam bentuk visi bersama. Yang kedua, alignment modeling and organized modeling merupakan perencanaan yang digunakan dalam memastikan apa yang dijalankan organisasi sesuai dengan misinya. Yang terakhir ada skenario planning, merupakan perencanaan yang digunakan untuk mendorong organisasi dalam menemukan metode atau solusi baru dalam memecahkan masalah, mengembangkan layanan yang lebih efektif dan efisien. Berikutnya ada karakteristik dari perencanaan. Yang pertama, memiliki dimensi waktu ke depan. Yang kedua, mengandung kegiatan dan memiliki tujuan tertentu. Yang terakhir, memiliki alasan, sebab, atau landasan baik secara personal, organisasional, ataupun keduanya. Berikutnya ada tujuan perencanaan perpustakaan. Yang pertama ada kualitas layanan, merupakan meningkatkan kualitas layanan informasi. Yang kedua, sumber informasi, melakukan pengembangan sumber informasi yang tepat berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemutakhiran. Yang terakhir, antisipasi kebutuhan, mengantisipasi adanya kebutuhan sumber informasi baru yang menjadi harapan pengguna. Berikutnya ada fungsi perencanaan. Yang pertama, menjelaskan secara tepat tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, alat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Yang keempat,
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna sumber daya. Yang kelima, memberikan batasan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan. Yang keenam, menetapkan tolak ukur kemajuan pelaksana. Yang kedua ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ada 4 bagian. Yang pertama, menetapkan tujuan dengan melakukan pemaparan tentang tujuan organisasi. Yang kedua, analisis situasi dengan melakukan identifikasi situasi supaya dapat menyusun rencana lanjutan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat tujuan organisasi. Yang keempat, mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada perencanaan efektif. Perencanaan efektif. Yang pertama, perencanaan wajib dituangkan dalam dokumen tertulis. Yang kedua, menentukan tujuan organisasi. Yang ketiga, menentukan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, menentukan prioritas agar dapat membagi waktu dengan baik. Yang kelima, membuat review pada list yang sudah dibuat. Yang keenam, membuat batas waktu pada pekerjaan yang dibuat. Berikutnya ada perencanaan strategis. Implementasi proses perencanaan strategis diperlukan 2 kriteria. Yang pertama, seluruh organisasi harus diberitahu tentang proses dan menyetujui keberhasilan dari proses tersebut. Yang kedua, organisasi induk harus mendukung keputusan, komitmen, dan upaya yang menjadi bagian dari perencanaan. Berikutnya ada langkah perencanaan strategis.